Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Saya saat ini dalam perjalanan menuju stasiun Bandung. Di sana saya sudah janjian sama Kang Yusril Rizky Pratama, salah satu YouTuber paling fenomenal bagi para rail fans atau pecinta Indonesian Railways, kereta api Indonesia, yang postingannya sudah ribuan, subscribernya sudah 250 ribuan lebih. Saya pukul 8 lebih kira-kira janjian sama Kang Yusril di stasiun Bandung, Bandung Hall Station. Di sana beliau lagi pengen rapid test, bukan rapid test, Ginos, untuk perjalanan ke arah Malang, Purwokerto, karena pengen ngeliput kereta Kertanegara yang baru diluncurkan PT KAI di masa pandemi ini pada tanggal 10 Maret 2021 besok ya, sekarang tanggal 9 Maret. Nah, insya Allah nanti kita akan bincang-bincang panjang dan banyak sama Kang Yusril. Buat teman-teman yang selama ini sering nonton video-video Kang Yusril, sering nonton YouTube-nya Kang Yusril, channel-channelnya yang sangat edukatif ya dengan dunia perkeretaapian, pantengin terus channel yang saya buat ini. Insya Allah saya akan bongkar sosok Kang Yusril itu seperti apa. Karena emang bukan cuma teman-teman yang penasaran, saya yakin saya juga penasaran. Pengen tahu nih Kang Yusril kok sampai bisa seperti ini, bagaimana awal kiprah prosesnya. Nah, nanti insya Allah teman-teman akan menemukan semua jawaban dari pertanyaan ini di channel saya setelah ini. Kita berangkat menuju stasiun Bandung, mudah-mudahan lancar, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan menemui Kang Yusril. Halo. Assalamualaikum. Ini kenalin Pak Siap. Umar. Assalamualaikum. Masya Allah, akhirnya ketemu bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman rail fans semuanya, pecinta kereta api, apa kabar? Alhamdulillah pagi ini ya, setelah perjalanan yang sangat luar biasa, sebagaimana seorang pecandu Kang. Kalau kita yang merokok terus nggak dapat rokok, itu nggak ada, pasti dicari, ada rasa galau. Nah, kalau teman-teman bagaimana kalau candu dengan kereta api? Alah. Ketika nggak ngelihat kereta api, nggak naik kereta api, nggak hunting kereta api, pasti ada galau. Begitulah kurang lebih gambaran dari candu orang-orang tertentu dengan kereta api. Ada. Banyak. Dan dengan kecanduan inilah yang ternyata bisa mengangkat prestasinya, dikenal banyak orang, digemari banyak orang, memiliki subscriber sudah 250-an dengan video jumlahnya 1,4 ribu, 1040 atau 400-an yang sudah ada sampai saat ini, dan berkali-kali menyabet penghargaan dari PT Kereta Api dengan apresiasi dan prestasi tertentu, seperti bisa meng-shoot informasi tentang jalur Garut. Dan ini dia orangnya, Kang Yusril Rizky Pratama. Assalamualaikum Kang Yusril. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, ini teman-teman, saya emang udah niat banget, susah banget ngatur jadwal beliau ya, ketemuan ya. Saya sibuk terus nih. Soalnya Kita deketan kameranya? Oke. Nih Kang Yusril, jadi jujur nih, saya tuh punya banyak pertanyaan boleh. tentang sosok Kang Yusril sebagai salah satu rail fans yang sangat banyak diperbincangkan oleh banyak orang ya, terutama di dalam grup-grup. Saya sampai catat itu. Ini ada yang ngomongin Kang Yusril nih di grup ini nih. Saya sampai catat apa yang mereka bicarakan tentang Kang Yusril. Tapi intinya beliau ini luar biasa tentang perkeretaapian. Saya pengen nanya, yang pertama Kang, awal mulanya Kang Yusril ini bisa suka dengan kereta api ini gimana sih Kang, kalau boleh? Waduh, di-sharing? kalau misalkan awal mula suka dari kereta api itu dari kecil, Ustaz. Wah, dari balita lah, dari balita memang
kakek saya juga dulu kerja di kereta api, sehingga diajak jalan-jalan itu ke rel, ke stasiun, dulu stasiun Warung Bandrek diajak jalan-jalan gitu. Cuma lihat-lihat aja. Ya lihat aja, terus sering juga diajak naik kereta ke Solo, pakai Lodaya, ke Klaten. Wah sering lah, kalau naik kereta udah nggak ke itu. Berarti dari sejak sama kakek. Iya, dari dulu memang kereta terus kemana-mana kereta, karena kereta itu kan transportasi andalan ya. Apalagi saya orang tua kerja di kereta juga, sehingga ya udahlah naik kereta aja gitu. Oke, dan itu sampai sekarang. Sampai sekarang sudah menjadi darah daging lah. Masya Allah, luar biasa. Di darah daging bro pak saya. Betul. Oke, kemudian pertanyaan kedua, hingga memutuskan menjadi seorang YouTuber. Nah kalau YouTuber memang itu sudah rezeki ya Ustaz. Jadi tidak ada rencana untuk saya menjadi YouTuber sebetulnya. Cuman ketika itu saya sudah ditakdirkan oleh Allah untuk menganggur terlebih dahulu. Ketika itu lulus SMA saya nganggur tuh. Akhirnya saya iseng-iseng lah upload video ke YouTube, dan ternyata Video kereta tuh? Video kereta ternyata oh banyak juga ya yang nonton di YouTube gitu. Ketika upload lagi oh banyak, lebih banyak. Ketika upload lagi lebih banyak, dan ya udahlah kita kembangkan aja YouTube. Berarti awalnya iseng-iseng dong? Iseng-iseng lah. malah saya nggak tahu YouTube itu caranya gimana. Saya cuma tahu upload aja. Sampai sekarang juga saya nggak tahu YouTube, cuman upload aja gitu. Upload, nyimpen, upload aja, ambil nyimpen, udah. Dan iya. itu didasari oleh hobi? Iya hobi, dulunya hobi kan. Ya, Tapi Allah. sekarang kita kembangkan YouTube, memberikan informasi pada masyarakat luas mengenai perkeretaapian. Oke, dan emang luar biasa teman-teman ya. Kalau bisa dibilang jendela informasi kereta api, sepertiganya bisa Anda lihat dari sosok beliau. Apa yang nggak dibedah oleh informasi resmi itu bisa kita lihat dari Kang Yusil. In-depth banget ya, in-depth itu mendalam menggali informasinya. Kemudian beliau ini bisa membedah sisi lain yang jarang diulas oleh YouTuber-YouTuber lain. Termasuk saya sendiri Real Fans juga belajar sama beliau ya. Cuma saya dapat rezeki aja ketemu sama beliau sekarang. Alhamdulillah. Nah, Kang Yusril, sekarang kan subscriber Akang banyak nih ya. Ya, Dari iseng-iseng, ngupload, Ya. nggak sengaja, subscriber banyak, ujuk-ujuk ratusan ribu. Perasaan Akang seperti apa? Alhamdulillah senang ya lihat subscriber banyak gitu. Terus kan awalnya iseng-iseng gitu ya Ustaz. Tapi sekarang karena memang subscriber sudah banyak ya saya kembangkan gitu. Dalam arti sekarang sudah mulai ada fokus tertentu atau Iya, ada iya. Jadi saya ingin YouTube saya semakin meningkat, karena kan masyarakat masih belum tahu mengenai kereta api gitu. Jadi saya suka bikin video kereta api, hunting kereta api itu untuk menumbuhkan kepada masyarakat rasa cinta terhadap kereta api Oke, gitu. mantap. Jadi Berarti ayo ingin naik menanamkan kereta. rasa cinta ke Betul, masyarakat tentang iya. kereta api. Ini subscriber saya rata-rata biasanya dari Garut tuh. Dari Garut kan. Dari Garut. Mereka itu biasanya suka naik kereta api tapi ya biasa aja gitu. Dengan adanya reaktivasi jalur kereta api Cibatu Garut, saya videokan jalurnya, saya videokan pembuatannya, dan masyarakat jadi suka kereta api gitu. Jadi mulai mereka tahu ada kereta api. Nah itu jadi mereka teh wah kereta api itu enak ya, interiornya bagus, gak ada pedagang lain sebagainya gitu. Apalagi kan Garut 30 tahun lebih nonton. Nggak ada ya, Nggak sampai ada. Cikajang juga, Lihat, jalur Cikajang lihat juga perubahan kereta sekarang, wah udah bagus Kang Yusril, ya udah ayo naik kereta gitu. Dan terus Kang Yusril pernah nggak sih ngelihat statistik di YouTube itu mayoritas mereka itu usia berapa Kang? Para penonton Kang Yusril? Usia remaja sih. Remaja rata-rata semuanya ya. Atas. Wah banyak, apalagi sama anak-anak nih ya. Anak-anak juga ada. Ini ada misi edukasi tertentu Kang? Ya pada anak-anak yang mau Adik-adik naik- kita ya. yang adik-adik kita yang mau naik kereta api, kita boleh lah naik kereta api, tapi ya kalau masih SD gitu mending didampingi orang tua aja Oke. gitu ya. Terus safety hunting juga kan. Nah ini pertanyaan berikutnya Kang. Oh, Nah gimana, ini banyak gimana? yang nanya nih. Nah. Safety hunting itu seperti apa sih? Karena Kang Yusil tuh kan setiap hari menghabiskan waktu Jadi, selain untuk sholat, ibadah, study juga kereta dengan segala bidang. Tips betul. hunting yang safety itu seperti apa? Barangkali ada teman-teman yang pengen jadi YouTuber seperti beliau, pengen hunting. Kita simak nih tips hunting ala Kang Yusril. Tips hunting ya kita tinggal hunting aja sih, yang penting ya nggak boleh dekat-dekat dengan rel. Kita Oke. tidak perlu lah ingin mengambil view bagus tapi kita mengorbankan nyawa, itu nggak Oke, boleh ya. iya. Apalagi sampai menginjak batu balas, batu balas diinjak gitu, terus kita hunting, wah itu beresiko. Kang Yusril banyak nemuin kasus-kasus seperti itu emang sebelumnya? Ada saya makanya banyak yang bilang Kang Yusril kok itu hunting keretanya bagi saya, ke saya komen, Iya. kok deket-deket banget, padahal saya nggak deket, soalnya kan kamera saya bisa zoom jauh. Oh, Iya. oke. Jadi di zoom out itu
Jadi kita harus berpikir bagaimana caranya mengambil view bagus tapi tanpa membahayakan perjalanan kereta api. Oke, nah ini teman-teman, intinya keselamatan diri sendiri itu yang paling penting ya. Jangan sampai hobi justru berbuah nyawa nantinya ya. Alhamdulillah, nanti kan nggak baik itu. Jadi teman-teman tetap hunting, pastikan tempat yang akan dibidik spotnya aman ya. Betul. Terutama tidak mengganggu perjalanan kereta api. Lagi juga kalau mati kita yang mati kan. Nyawanya nggak bisa beli. Baik, terus Kang Yusril selama sering bikin konten, sering bikin kelalang melanglang buana lah ke berbagai tempat, ke berbagai seantro yang ada rel kereta apinya. Pernah ada nggak sih satu cerita menarik yang bisa di-share ke teman-teman sepanjang perjalanan hunting? Sepanjang perjalanan hunting. Dari dulu sampai sekarang, ada nggak satu cerita menarik? Dari dulu sampai sekarang, hunting kereta atau naik kereta? Bebas. Apa aja, terserah mau ya. hunting, mau naik kereta. Ya yang paling berkesan itu ada dua ya. Oke. Ada dua. Yang pertama ketika saya naik kereta terus ya itu masinisnya bapak saya sendiri. Oke. Ya, betul Ntar ya. saya mau nanya lebih dalam tentang bapak saya masinis. Lanjut. Itu yang pertama. Boleh. Ya ada rasa bangga tersendiri ya Pak. Ditambah lagi kan sekarang bapak saya jarang nih narik kereta. Sekarang udah di kantor. Itu yang pertama. Yang kedua ketika itu saya diberikan apresiasi oleh PT Kereta Api, diundang dan diajak naik kereta inspeksi juga kan jarang-jarang gitu ya. Kais. Lumayan kan dari Garut ke Cibatu naik Kais, ternyata suasananya seperti ini. Saya videokan pemandangannya, saya publikasikan di YouTube biar orang Garut tahu, wah keren naik kereta api. Itu bagaimana Kang? Awal mula sehingga Akang mendapatkan penghargaan. Itu gimana sih ceritanya tuh? Saya juga bingung soalnya ya nggak kepikiran sampai sana Dan nggak diniatkan untuk kesana juga ya? Nggak tahu juga ya? Nggak tahu lah itu juga. Ujuk-ujuk dapat telepon atau bagaimana itu sehingga Akang bisa dipanggil? Ya itu dapat telepon dari Pak Humas mengundang saya untuk datang. Saya juga nggak tahu gitu pas di sana ya dikasih penghargaan. Alhamdulillah saya terharu gitu. Soalnya saya nggak ada niatan. Saya kan cuma video-video saja gitu kan, video-video memberikan informasi pada masyarakat tapi dapat bonusnya yang sangat luar biasa sekali. Ya tidak pernah diprediksi sebelumnya. Nggak ada lah. Seneng banget Kang ya. Alhamdulillah Pak Ustadz, seneng banget. Itu pasti jadi batu loncatan buat Kang Yusril ya untuk terus mengedukasi masyarakat. Karena yang saya tahu salah satunya adalah karena Kang Yusril bisa mempromosikan kepada masyarakat tentang reaktivasi jalur Cibatu Garut. Ya. Sehingga itu PT KAI mengucapkan terima kasih. Dan ini juga motivasi buat teman-teman. Kalau menurut saya, kalau memang ada sesuatu yang menarik yang kira-kira masyarakat penting untuk mengetahui seputar perkeretaapian, contoh seperti beliau. Masya Ya upload Allah. saja. Luar biasa. Nah, kemudian ini saya pengen nanya sedikit nih. Kereta dan lokomotif favorit Kang Yusril apa? Kalau semua juga sebetulnya bagus ya. Cuman saya lebih suka lokomotif CC 203 sih. Oh, 3. Tapi posisinya SH. Oh, Kalau SH. SH nggak kelihatan tuh posisinya tuh. Iya, Kadang iya. kita nggak bisa nebak. Yang short out ya teman-teman Iya, ya. iya. Kalau ini teman-teman yang belum tahu SH dan LH, SH itu ketika masinis bisa melihat luas, pandangan lebih luas tanpa ada penghalang. Sementara kalau LH long hood, jadi masinis akan terhalang oleh pandangan. Jadi masinis yang kanan dia fokus bagian kanan, yang kiri bagian kiri. Makanya masinis yang SH itu senang banget pasti ya dalam bawa kereta api ya karena pandangannya lebih luas. CC 203 posisi SH. SH. Bagus. Oke, kalau saya 201. Ya. Kalau rangkaian kereta favorit? Rangkaian gimana nih? Ya, kereta favorit, nama keretanya. Rangkaian ya. Kalau rangkaian saya sekarang emang saya suka semua saya Oke, suka. Cuman yang paling favorit itu yang kereta api eksekutif angkatan 2009 kalau nggak salah ya yang punya Gajayana. Oh iya Yang iya. kacanya Pernah ngerasain? pesawat, ya bagus itu. Karena memang semua masih otomatis sih. Pintu juga dipencet otomatis ya. Sekarang Itu udah ditarik semua ya, Kang ya? Semua ditarik semua tapi ya seimbang lah. Bagus. Oke, baik. Kemudian saya pengen nanya nih, Kang Yusril kan sekarang sedang menyelesaikan studi di Universitas Siliwangi. Sekarang beliau ini lagi KKN. KKN ini udah jelang-jelang masa akhir kuliah ya teman-teman ya. Artinya intensitas dan frekuensi belajarnya juga harus ditingkatkan. Betul. Lalu bagaimana Kang Yusril membagi waktu antara hunting dengan studi Kang Yusril? Kereta dan studi itu gimana Kang Ini Yusril? pertanyaan yang sering dilontarkan bukan hanya oleh Bapak tapi oleh dosen saya. Oh, dosen-dosen juga pada tahu Kang Yusril seorang YouTuber. Iya, dosen juga kan mungkin aneh kan. Ini orang Jogja di Surabaya. Kan saya ngupload biasanya setiap hari kan ada kan. Tapi kan setiap hari itu saya ada di kampus ini gimana ini kapan kesananya gitu kan ya. Ya jadi atur waktunya. Kita kontrak mata kuliah kan sudah ada jamnya.
Nah, tidak mungkin kan kontrak kuliah sampai malam hari. Nah, kita harus bisa memanfaatkan waktu. Jika ingin jadi pengusaha, kita kan harus bisa multitasking gitu, membagi waktu. Nah, kuliah saya misalkan hari Senin kuliah sampai jam 11 nih. Biasanya mata kuliah selesai jam 11 misal jam 11 sudah selesai. Terus? Nah, dari situ saya langsung pergi ke, ini sebelum Covid ya, sebelum Covid. Jadi nggak perlu, ini saya baru tes genos nih. Nggak perlu aman, jadinya aman ya. Aman. Negatif Kang? Negatif alhamdulillah. Aman. Kan mau naik kereta. Kalau nggak mana mungkin ada di sini. Iya. Lanjut terus. Siap. Jadi pergi ke stasiun Tasik karena kuliah saya di Tasik kan. Pergi ke stasiun Tasik dan langsung naik kereta ke Jogja. Naik Argo Wilis. Di sana kan Argo Wilis masih siang sampai Jogja masih siang. Lumayan tuh kita bisa cari konten, bisa jalan-jalan juga. Terus di sana nanti pulang lagi ke Tasik. Pagi harinya jam 6 naik Mutiara Selatan, biasanya sudah sampai Tasik jam 6. Nanti jam 7 saya lanjut kuliah lagi. Nah, setelah lanjut biasanya pulang itu kadang bisa jam 11 atau jam 12 atau jam 3. Kalau pulangnya jam 1 atau jam berapa gitu, kita lanjut lagi pakai galunggung ke sini ke Bali. Jadi setiap hari itu harus ada kesibukan. Harus ada kesibukan. Makanya saya jarang ini gitu, jarang bisa kumpul bareng gitu. Ya Allah ya Rabbi. Dan teman-teman di kampus ngelihat Kang Yusril, tahu nggak sih mereka semua bahwa Kakang itu YouTuber? Tahu, alhamdulillah tahu sih, mereka udah tahu. Jadi tahulah kesibukan saya gini. Jadi mereka juga saling pengertian lah. Kalau misalkan ada kerja kelompok dengan saya, mohon maaf, saya ayo kerjakan tapi harus harus menyesuaikan dengan waktu saya gitu. Karena saya ini kan kesana kemari tapi mereka paham, santai aja. Itu mengatur komunikasi aja dengan rekan-rekan ya, lebih ke arah komunikasi. Yang penting antara kewajiban studi dengan hobi tidak saling bertentangan ya. Itu harus sama-sama bisa dijalani. Ingat teman-teman, jangan pernah mendahulukan yang sunnah lalu Anda meninggalkan yang wajib. Seperti beliau, belajar itu bagi saya adalah wajib karena itu yang akan membawa kita menuju surga. Ya, sementara hobi-hobi seperti ini bagi saya sunnah atau mungkin sunnah muakkad ya. Harus. Ini istilah ya. Iya. Jadi jangan sampai sesuatu yang sunnah mengalahkan yang wajib ya. Ini pelajaran buat saya secara pribadi. Nah, terus saya lanjut Kang Yusril. Tadi dari kacamata kampus, sekarang dari kacamata rumah. Keluarga ini kan pasti menjadi sesuatu yang sangat penting Kang. Betul. Terlepas bahwa ayahanda Kang Yusril adalah dulunya seorang masinis yang sekarang berdinas di kantor ya, menjadi seorang penyelia yang menentukan masinis layak atau tidaknya berdinas. Kang Yusril bagaimana sih pesan-pesan orang tua atau nasihat ketika melihat anaknya menjadi seorang YouTuber seperti ini? Pasti ada dong nasihat Kang. Ada. Jadi ya orang tua pasti mendukung lah, kalau misalkan ini mendukung. Kalau mau jadi YouTuber ya silahkan mangga, tapi harus tetap berhati-hati gitu. Jadi kita tahu mana yang boleh diupload, mana yang tidak. Ya. Terus kalau ayah Kang Yusril pernah nggak ngomong sesuatu gitu? Ini anak gue real fans nih gitu. Saya orang KAI nih gitu. Ada nggak nasihat bocorin dong? Oh enggak, kalau itu enggak. Jadi malah saya kalau misalkan ini ya, banyak yang nggak tahu kalau saya ini dari keluarga kereta api. Jadi saya diam-diam aja gitu. Kalau misalkan ke stasiun-stasiun gitu, nggak tahu saya ini anak siapa gitu, nggak tahu. Padahal mungkin bisa aja kalau kita kenal dengan orang tertentu, kita memperkenalkan diri, saya putranya ini gitu ya. Tapi akan jarang memperkenalkan itu. Tapi kalau misalkan nanya, kan biasanya kita kan kalau mau ke stasiun atau mau naik kereta api, biasanya ada ini ya. Kalau misalkan dari keluarga ada surat tanda keluarga gitu. Suka ditanya anak siapa, anak apa ini. Oh iya tahu. Mungkin ada atensi lebih nantinya ya dalam hal-hal tertentu. Rahasia dapur. Ya, tapi artinya orang tua alhamdulillah mendukung. Alhamdulillah mendukung. Yang penting uploadnya yang positif aja lah. Alhamdulillah. Saya kalau misalkan kereta api ada hal negatifnya, saya pasti jujur aja ya, saya pecinta kereta api, pastinya saya ingin mengoreksi lebih ya. Makanya saya kalau ada hal negatif atau hal yang kurang bagus, saya langsung IG KAI 121 atau ke humas ya nanti ya. Jadi biar bisa diperbaiki gitu. Jadi kalau teman-teman ada melihat hal yang kurang baik di kereta api, saran dari saya langsung saja chat Instagram KAI 121 atau ke humas, karena itu dapat menyelesaikan masalah daripada langsung di-up di medsos kan tidak menyelesaikan masalah. Ya, belum tentu orang juga bisa menerima. Mungkin ada hal-hal lain yang tidak kita tahu ya. Saran yang sangat luar biasa buat teman-teman semuanya.
kita juga nggak semi media banget ya. Dalam arti setiap segala yang bad itu menjadi yang good postingan, enggak. Iya, Ya. betul. Tapi kita bagaimana bisa membantu untuk mengangkat citra kereta api ini, siapapun humasnya, siapapun dirutnya, intinya kita harus maju dan itu harus dimulai dari hati kita sendiri. Itu juga Kang Yusril ya. Betul, Pak Ustadz. Nah, ini dengan cara yang seperti ini. Nah, terus Kang Yusril, saya pengen nanya nih. Kang Yusril kan pede banget kalau ngomong di depan kamera ya. Terlepas dari bahwa kita punya skill public speaking atau tidak, banyak teman-teman yang suka video-videoin, pengen ngomong, kata saya, kenapa Anda tidak bisa memberikan deskripsi atau narasi sendiri? Malu, Kang, gitu katanya, gitu kan, malu Tat, gitu. Nah, Kang Yusril pede banget nih. Ini gimana triknya kayak gitu? Saya juga dulu nggak pede ya. ini curhatan saya ya. Cuman ngomong di sini nih kayaknya. Aduh, spesial nih. Gimana, Spesial. Kang? Dulu waktu kan saya udah bilang ini YouTuber ini YouTube saya ini kan asalnya iseng-iseng gitu. Jadi ketika itu saya mendeskripsikan gini ya. Itu ada catatan di depan. Ada catatan di depan. Saking nggak bisa ngomong kan, nggak bisa ngomong. Konsep ya, semacam konsep ya Kang. Iya, ya ada tulisan, iya konsep, ada tulisan di depan. Jadi saya harus ngomong seperti ini. Jadi konseptual dulu gitu. Dan kamera dalam posisi on. Kamera on. Kita baca narasi. Iya. Berarti kita harus sudah persiapan dulu dong, Kang. Iya, ditulis dulu yang mau diomongin. Biasanya dipegang sama teman gitu. Saya gini dipegang, lihat ini searah dengan kamera on. Tapi sekarang ya itu nggak lama. Awal-awal, itu awal-awal. Nggak lama kok, seminggu juga. Kalau kita sering kan jadi terlatih, jadi nggak butuh yang kayak gitu, nggak butuh lah. Sekarang udah alhamdulillah udah lancar Pak Ustadz, lancar lah. Insya Allah lancar. Yang penting kita harus hati-hati saja gitu. Kalau berbicara ini kan medsos gitu ya. Kalau ada kata-kata yang kurang etis, kita filter sendiri ya, Kang ya. Kita filter, lagi pula kan kalau ngomong YouTube kayak gini gitu kan kita secara spontan gitu. Pasti kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan itu secara tidak disengaja gitu. Jadi Tanpa ada maksud jelek ya tentunya itu. ya. Jadi mohon dimaklumi saja gitu. Oke. Adalah saya juga kayak gitu. Oke. Ada. Itu nasihat yang sangat bagus dan ternyata baru dibongkar sekarang. Ternyata beliau konseptor juga ya. Artinya ngelihat catatan konsep dulunya, tapi ternyata itu yang menjadi media Ya, Kang Yusril untuk bisa belajar lebih lagi. Oke. Terus saya ngomong-ngomong, Kang Yusril katanya dulu pernah jadi santri nih. Betul Kang Yusril? Betul. Aduh, ternyata ustadz juga ya beliau ini ya. Bisa ngomong bahasa Arab di kita nih. Jangan. Malu saya. Saya belum pernah ngomong bahasa Arab. Oke, kayak Pak Haluk. Alhamdulillah. Syukran Jatir. Oke. Itu dulu mondok di mana Kang Yusril? Mondok saya di Pondok Pesantren Darussalam Garut. Darussalam Garut. Itu yang salah satu furung atau cabangnya Gontor ya Kang ya? Betul. Salah santrinya lumayan luar biasa alhamdulillah, banyak gitu ya. Betul. Berapa lama Kang nyanterin di sana Kang? Saya 3 tahun di sana, 3 Terus? tahun di sana karena memang harusnya kan full ya sampai SMA harusnya ya, harusnya full. Tapi karena memang saya ingin mengambil jurusan studi IPA itu di SMA. Oh di sana berarti adanya IPS aja? IPS aja. Nggak tahu kalau sekarang, kalau dulu waktu saya hanya ada IPS Pak Ustadz. Jadi saya pengennya IPA gitu, IPA dan juga nggak bisa jauh-jauh dari rel ya. Gimana cara hunting di pesantren mas susah. Keluar dari pesantren botak kalau ketahuan. Iya botak gitu. Aduh bahaya. Pernah juga. ngerasain lah 10 tahun di pesantren disabet di ini kayak apa Masya Allah. Ya, botak juga udah pernah saya. Tapi ternyata hal-hal tersebut lah yang membuat kita bisa menjadi seperti ini Kang ya. Alhamdulillah. Artinya segala hal di masa lalu itu bisa menjadi pelajaran untuk ke depan. Iya. Kamera masih on? Oke, kita lanjut di part kedua setelah ini teman-teman. Saya akan bikin part yang keduanya. Ini karena terlalu panjang. Saya nggak tahu kalau Kang Yusril bikin video ini nggak pernah lebih dari 30 menit rata-rata, 20 menitan. Ya, 20. Dan saya kalau ini udah berapa menit? 20 menit, 20 menit pas. Oke, 20 menit saya cut. Insya Allah kita akan sambung di video yang kedua. Linknya ada di bawah deskripsi.